Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hatur sembahkan kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas peristiwa detik-detik daripada kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas peristiwa atau rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Nabi sebelum hijrah berada di kota Makkah. Anggotanya terdiri dari beliau sendiri dan istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikahinya pada saat beliau berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Ia adalah wanita yang pertama dinikahi oleh beliau dan beliau tidak pernah memadunya selama hidup Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ini, kecuali setelah wafatnya nanti. Dari Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki tidak satu pun yang hidup, sedangkan yang perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Zainab dinikahi oleh anak bibinya, yaitu bibi dari ibunya Al-As bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum keduanya dinikahi oleh Uthman radhiyallahu taala anhu satu demi satu. Nanti dinikahi terlebih dahulu Ruqayyah, kemudian meninggal dunia, lalu berikutnya dinikahkan oleh Nabi putri beliau Ummu Kulsum yang kedua kepada Uthman bin Affan. Kemudian Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Pada waktu antara perang Badar dan perang Uhud, dari Fatimah telah lahir Al-Hasan cucu beliau dan Al-Husain, kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Jadi 2 putra, 2 putri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Nabi SAW dibedakan dari umatnya dengan dihalalkannya untuk menikahi lebih dari 4 istri dengan berbagai tujuan. Tentu ini nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang terakhir. Maksud saya adalah di akhir pertemuan. Apa saja tujuan-tujuan daripada dinikahinya Ummahatul Mukminin itu. Kemudian jumlah wanita yang telah dinikahinya ada 13 orang. 9 diantaranya ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Maksudnya adalah ketika Rasulullah wafat, yang hidup itu 9 orang wanita. Dan ketika beliau hidup, 2 orang itu meninggal dunia, yaitu Ummul Mukminin Khadijah, kemudian satunya lagi bernama Zainab. Nah, berikutnya inilah nama-nama mereka dan sedikit pengetahuan tentang mereka. Ummahatul Mukminin itu selain Khadijah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian. Beberapa hari setelah meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah. Sebelumnya ia dinikahi oleh anak pamannya bernama Sakran bin Amr yang meninggal sewaktu masih bersamanya. Nah,
Ummul Mukminin Sa'udah binti Zam'ah ini ya adalah istri kedua Nabi setelah meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah. Beliau adalah seorang janda, kemudian sudah ya lumayan lanjut usia. Jadi usianya lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kisahnya bahwa Ummul Mukminin Sa'udah binti Zam'ah ini pernah ya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ya menceraikannya, tetapi Ummul Mukminin Sa'udah ini minta agar supaya Nabi tidak menceraikannya. Ya, kurang lebih dialognya adalah, wahai Rasulullah, ya mungkin aku tidak dapat ya istilahnya ya, memberikanmu ya sesuatu ya seperti anak ya kan, keturunan, dan kurang dapat ya memberikan pelayanan yang maksimal. Akan tetapi ya Rasulullah, ya janganlah engkau menceraikan diriku, karena aku ingin bersamamu nanti kelak di akhirat, yaitu ingin menjadi istri beliau di dunia dan di akhirat. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW menahan diri beliau, tidak menceraikan Ummul Mukminin Sa'udah binti Zam'ah ini sampai akhir hayat beliau. Kemudian istri beliau yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabian, setahun setelah beliau menikahi Sa'udah, yakni 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Ya, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, ia berumur 6 tahun dan digauli pada bulan Syawal, ya 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu telah berusia 9 tahun. Aisyah adalah satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, dia adalah orang yang paling beliau cintai dan merupakan wanita yang paling faqih, faham tentang agama, dan paling berilmu di antara wanita-wanita umat Islam. Hal itu adalah pada ya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Pada suatu hari Amr bin As diutus Rasulullah SAW untuk ya mengomandoi ya satu peperangan, pasukan yang siap bertempur di luar kota Madinah. Kemudian Amr bin As sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah orang yang Anda paling cintai? Lalu Nabi SAW menjawab, Aisyah. Minar rijal? Lalu dia bertanya, dari laki-laki? Abuha, yaitu ayah Aisyah, yaitu ya khalifah ya al-awwal wa huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya istri yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, putrinya Umar bin Al-Khattab yang bernama Hafsah. Ia ditinggal mati suaminya Khumais bin Hudzaifah As-Sahmi pada waktu antara peperangan Badar dan Uhud. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah. Ya, dia berpisah dengan suaminya Hafsah ini masih pada usia 19 tahun. Pada waktu itu sangat muda sekali. Kemudian Nabi SAW menikahinya dengan tentunya sebelumnya ditawari oleh sahabat beliau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Pada waktu itu kejadiannya Hafsah ini setelah ditinggal berpisah dengan suaminya, maka dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Murung aja, nangis aja begitu. Kemudian tentu seorang ayah akan ya kasihan terhadap putrinya yang begitu keadaannya, selalu murung dan bersedih saja. Kemudian ya Umar bin Al-Khattab menawarinya dahulu kepada Utsman pada waktu itu. Kemudian Utsman karena baru saja ya meninggal oleh istri beliau, putri Nabi Ruqayyah, maka dia masih belum kepikiran ke sana menikah lagi. Ya, masih adalah sisa-sisa kesedihan ditinggal oleh istri. Kemudian setelah itu
Abu Bakar didatangi oleh Umar. Lalu ditawarkanlah putri beliau Hafsah ini kepada Abu Bakar. Kemudian setelah itu Abu Bakar pun tidak respon, tidak mau, kira-kira begitu. Kemudian baru sahabat Umar bin Al-Khattab ini mendatangi Nabi SAW. Pada awalnya dia hanya curhatan kepada Nabi bahwa setelah ditawarkan kepada sahabatnya Utsman, Utsman menolak. Kemudian ditawarkan putrinya ini untuk dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Abu Bakar pun menolaknya. Ya, lalu dia curhatkan kepada Nabi dan Nabi SAW menyambutnya, memberikan solusi yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan bahwa Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu putri beliau Ummu Kulsum, dan Hafsah putri beliau Umar tadi akan dinikahi orang yang lebih baik daripada Utsman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu Umar bin Al-Khattab pun bergembira dan berbahagia. Setelah itu istri beliau yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah, keturunan dari Bani Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah. Ia dijuluki dengan Ummul Masakin, yaitu ibunya orang-orang miskin, karena kemurahan dan rasa kasih sayangnya terhadap orang-orang miskin. Sebelumnya ia dinikahi oleh Abdullah bin Jahash yang mati syahid pada perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriah. 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini, istri beliau yang bernama Zainab binti Khuzaimah ini pun menghadap sang ilahi alias meninggal dunia. Kemudian istri beliau yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, yang sebelumnya dinikahi oleh Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun itu juga. Ini tentunya panjang juga pembahasannya bila diceritakan satu persatu kisah daripada Ummahatul Mukminin ini. Kronologi daripada bagaimana akhirnya Nabi SAW menerima mereka, kemudian menikahi mereka masing-masing. Lalu berikutnya adalah Zainab, ini istri yang ketujuh, binti Jahash bin Rayyab. Ada 2 nama Zainab. Pertama Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jahash, bin Rayyab, keturunan dari Bani As'ad bin Khuzaimah. Ia adalah anak paman Rasulullah SAW. Sebelumnya ia dinikahi oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah. Setelah itu Zaid menceraikannya, dan beliau menikahinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, dengannya. Telah turun kepada Zainab beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab yang telah menjelaskan secara terperinci masalah anak angkat. Permasalahan tersebut akan disebutkan nanti. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun kelima Hijriyah. Ikhwati fiddin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri beliau yang ke-8 adalah Juwairiyah binti Al-Harith, penghulu Bani Al-Mustalik dari kabilah Khuza'ah. Sebelumnya ia adalah tawanan yang berasal dari Bani Mustalik. Ia dimiliki oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Awalnya setelah ada pembagian harta rampasan perang dan tawanan setelah perang Bani Mustalik, maka Nabi SAW membagikan harta rampasan perang dan tawanan-tawanan itu kepada seluruh para sahabat. Maka awalnya Juwairiyah ini adalah bahagian daripada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Tetapi ada yang mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Juwairiyah ini adalah anak sang raja.
anak orang yang terpandang, bangsawan. Jadi tidak sepantar atau tidak sekufu kira-kira begitu dengan sahabat yang bernama Sabit bin Qais ini. Cocoknya ya Rasulullah, kata yang membilangkan kepada Rasulullah ini, beliau itu dinikahi oleh Anda, yaitu Juwairiyah ini dinikahi oleh Anda, yaitu oleh Rasulullah maksudnya. Kemudian dipanggillah Sabit ya bin Qais ini bersama dengan Juwairiyah dihadapkan ke hadapan Nabi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sabit, wahai Sabit, pilihlah yang lainnya selain Juwairiyah. Lalu kemudian ya Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan yang sebelumnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsh. Yang mereka berdua ini sebenarnya telah berhijrah ke negeri Habasyah, negeri hijrah di Habasyah. Kemudian suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsh ini murtad di sana, kemudian memeluk agama Nasrani, ya, lalu dia minum-minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Lalu ya Ummu Habibah ini ya, meminta agar dia diceraikan, kemudian dia tetap beriman. Lalu kemudian berikutnya dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 adalah Safiyah binti Huyai, ya, adalah dari keturunan Bani Israel. Sebelumnya ia menjadi tawanan dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW memilihnya untuk dirinya, kemudian beliau memerdekakannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Harith, saudara perempuan Ummu Al-Fadl, ya, Lubabah binti Al-Harith. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah pada saat menunaikan qada al-umrah atau umratul qada, ya, setelah tahallul sesuai dengan pendapat yang sahih. 11 wanita yang mulia tersebut adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh Rasulullah SAW dan telah dicampurinya. 2 di antaranya yaitu Khadijah dan Zainab Ummul Masakin meninggal dunia sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, dan 9 yang lainnya ditinggal mati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang memperhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mengetahui benar bahwa jumlah istrinya sebanyak ini adalah pada masa-masa akhir dari umurnya, dan beliau tidak memadu ya Ummul Mukminin Khadijah kecuali setelah 30 tahun beliau bersama mengarungi kehidupan ya di dunia ini dengan bahagia dan diberikan anak keturunan hanya dari beliau sendiri dan tidak dianugerahi anak keturunan dari istri-istri yang lainnya. Ingat hal ini ya, bahwa perkara poligami itu tidaklah sesederhana yang kita ya pikirkan, bahwa Nabi SAW tidak memadu dan mempoligami Ummul Mukminin Khadijah kecuali setelah wafatnya. Nah, kecuali di akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pun memiliki tujuan-tujuan yang banyak, dan Nabi menikahi istri-istrinya setelah meninggal oleh Ummul Mukminin Khadijah itu memiliki tujuan-tujuan. Di antaranya adalah ya, dan saya titik beratkan, dan Nabi menikahi mereka bukan karena dilandaskan oleh nafsu syahwat birahi beliau yang tinggi, tidak. Bukan karena itu, tetapi ada karena tujuan yang ya untuk ya apakah mendekatkan ya lebih mendekatkan hubungan antara sahabat-sahabatnya, sebagaimana Khulafa ar-Rasyidin yang 4 itu 2 di antara mereka Abu Bakar dan Umar itu merupakan mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 yang lainnya
Utsman dan Ali bin Abi Thalib itu merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin lebih mengikat lagi persaudaraan itu dengan mengikat tali perkawinan dengan anak-anak daripada 4 khulafa ar-rasyidin itu. Abu Bakar itu dinikahkan oleh Abu Bakar putri beliau Aisyah, kemudian Umar itu dinikahkan Hafsah, kemudian berikutnya Utsman itu dinikahkan oleh Rasulullah 2 putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW putri beliau Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara tujuan Nabi SAW menikahi istri-istrinya ini, sekali lagi, bukan karena berdasarkan syahwat, tetapi karena tujuan yang lain. Selain yang saya sebutkan barusan tadi adalah bahwa tujuannya adalah untuk umpamanya mengurangi intimidasi dan hukuman fisik kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menikahi Ummu Salamah, maka Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid, ini merupakan salah satu daripada dari Bani Makhzum. Ummu Salamah dari Bani Makhzum, Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid dari kabilah yang sama. Setelah Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, maka kebencian Khalid bin Al-Walid ketika itu kepada Nabi dan kaum muslimin, orang-orang yang telah masuk Islam dan beriman, itu mengendor. Sehingga pada akhirnya dia mengucapkan syahadat dan masuk ke dalam Islam karena pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Itu. Kemudian berikutnya, Nabi SAW menikahi Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam pada Fathu Makkah, tentu sangat luar biasa kebenciannya kepada kaum muslimin, terkhusus kepada Nabi SAW. Hal itu pernah kita ceritakan pada peristiwa perang Badar, kemudian perang Ahzab, perang Uhud sebelumnya, bahwa setelah menikahi Ummu Habibah, putri beliau, Nabi menikahi putri beliau Ummu Habibah, maka tidak pernah lagi Abu Sufyan setelah itu mengangkat senjata berlawanan dengan kaum muslimin, apalagi dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya adalah tujuan ingin membatalkan kebiasaan dan adat istiadat orang-orang jahiliyah di masa itu, bahwa anak angkat itu sama derajat dan kedudukannya dengan anak kandung, dapat mewarisi dari ayahnya yang meninggal dan lain sebagainya. Maka hal itu dijelaskan dengan dinikahinya mantan istri daripada anak angkat beliau, yaitu Zainab binti Jahash. Maka awal ceritanya yang singkat adalah Zainab ini dinikahi oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah, bahwa tidak sekupu. Zaid ini adalah pembantunya Nabi, khadam Nabi, anak angkat Nabi juga. Kemudian satu sisi Zainab itu adalah anak orang yang terpandang, memiliki kedudukan dan bangsawan, sehingga setelah mereka berdua ini menikah, tidak harmonis keluarga mereka, perkawinan itu tidak harmonis antara Zaid bin Harithah dan Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Sehingga pada waktu itu turunlah ayat untuk membatalkan bahwa tidak boleh menikahi mantan anak angkat, sehingga dibatalkanlah hal itu. Kemudian bertujuan perkawinan Nabi dengan Zainab binti Jahshin itu adalah ingin membatalkan kebiasaan dan adat istiadat jahiliyah pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha
likai la yakuna 'alal mu'minina haraj ya fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhum watara. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya alias menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Artinya bekas istri angkat, anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada istrinya atau menceraikannya. Hal ini untuk menghilangkan prinsip tabanni, adopsi anak secara praktis, ya, sebagaimana Allah telah menghafuzkan dengan firman-Nya, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini ayat untuk menghapuskan semua itu. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Sebab ketika Nabi SAW mengangkat ya sebagai mengadopsi Zaid bin Harithah, pada waktu itu orang-orang jahiliyah memanggil ya Zaid bin Harithah ini Zaid bin Muhammad. Karena begitu keadaan pada waktu itu dan kebiasaan serta adat istiadat mereka. Oleh sebab itu ayat ini turun untuk menghapuskan itu. Ya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ikhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, demikianlah ya sekilas daripada ya kronologi atau cerita ya daripada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang ya ciri postur tubuh Nabi dan akhlak Nabi yang mulia. Demikian saja pertemuan ini kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.